Halo sahabat guru di Indonesia, bagaimana kabarnya? Semoga kita selalu diberi hikmat, kesehatan. Kita selalu bersyukur dan senang untuk menuntut ilmu. Sebelum saya membuat vlog pendidikan tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, izinkan saya memperkenalkan diri saya. Nama saya Sandra Lesil SPD SD. Saya calon guru penggerak angkatan 10. Saya berasal dari Sekolah Dasar Negeri 1 Kairatu. Ki Hajar Dewantara adalah pahlawan nasional, khususnya di bidang pendidikan. Beliau yang memperjuangkan kesetaraan dan kesempatan pendidik bagi warga pribumi yang saat itu dijajah oleh bangsa Belanda. Sebelum saya mempelajari pemikiran dari Ki Hajar Dewantara, saya selalu menciptakan pembelajaran dengan cara saya sendiri, yaitu saya selalu memberikan pemahaman materi kepada murid. Dengan kata lain, guru adalah pusat dari pembelajaran, dan saya percaya bahwa kegiatan pembelajaran di kelas semuanya itu berpusat pada guru. Semua kegiatan pembelajaran akan berhasil jika kegiatan belajar saya yang menentukan tanpa saya memperhatikan apa yang murid mau, sehingga murid lebih pasif dan hanya mendengarkan yang saya sampaikan. Saya mengukur aspek kognitif murid apabila murid mampu menjawab soal-soal yang saya berikan dan yang saya inginkan. Murid dapat memahami materi yang saya sampaikan dengan cepat tanpa saya memperhatikan aspek psikomotor murid. Saya lebih fokus untuk cepat menyelesaikan program dan materi yang harus saya capai. Saya juga lebih menerapkan untuk memberikan hukuman, karena bagi saya, hukuman ini merupakan solusi terbaik ketika menemui suatu masalah dalam pembelajaran, dan untuk mendisiplinkan murid tanpa memikirkan penyebab yang akan terjadi pada minat, emosi, dan kedekatan saya dengan murid. Setelah saya mempelajari filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, saya akan berupaya menerapkan pada proses pembelajaran, dan saya akan memberikan perubahan, memberikan contoh, membangun semangat murid, mendorong dan menciptakan pembelajaran yang memaksimalkan mungkin. Yaitu dengan cara, yang pertama, pembelajaran yang saya ciptakan harus berpusat pada murid. Artinya, dalam proses pembelajaran, saya harus menempatkan murid sebagai subjek pembelajaran. Saya harus melihat pada kebutuhan, minat, dan bakat murid. Murid sebagai dasar untuk mengambil satu keputusan. Yang kedua, membuat model pembelajaran yang tepat, membuat metode pembelajaran yang bervariasi, sehingga dapat menggali motivasi untuk selalu ingin tahu terhadap informasi dan pengetahuan yang menyenangkan, sehingga tercermin suasana yang menyenangkan dan memerdekakan murid. Yang ketiga, saya menjadikan semboyan Ki Hajar Dewantara sebagai penuntun bagi pendidikan. Seorang guru harus menjadi penggerak di depan untuk memberi contoh atau panutan, di tengah memberi semangat, dan di belakang memberi dorongan untuk semangat belajar murid. Yang keempat, menuntun kuadrat anak. Saya sebagai pendidik dan pengajar, saya bisa memberikan kebebasan kepada anak untuk tumbuh dan berkembang sesuai dengan lingkungan di mana ia berada. Menuntun tumbuh kembang anak masing-masing, karena pendidikan merupakan prinsip kemerdekaan yang mengajarkan anak untuk bebas dalam berpikir, berinovasi, berkreasi sesuai dengan kemajuan zaman untuk mencapai kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Yang kelima,
memupuk dan mengembangkan karakter dan nilai-nilai budaya positif yang terkandung dalam nilai-nilai sosial lewat kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler, kegiatan minat dan bakat yang dapat mencerminkan profil Pancasila, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia serta mandiri. Yang keenam, pendidik harus berbudi pekerti. Pendidik harus berbudi pekerti merupakan kodrat setiap anak. Oleh karena itu, saya harus bisa memahami kodrat itu untuk dapat mendampingi tumbuhnya kecakapan budi pekerti anak dalam setiap proses pembelajaran. Dari pengetahuan yang saya dapatkan dari Ki Hadjar Dewantara sebagai Bapak Pendidikan, saya akan menerapkan untuk menjadi lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hadjar Dewantara. Saya akan menerapkan untuk lebih menjadi baik agar kelas saya bisa mencerminkan semua pemikiran-pemikiran dari Ki Hadjar Dewantara dengan yang pertama, merancang dan menciptakan pembelajaran yang berpusat pada murid dan menyenangkan. Yang kedua, memahami karakter murid dan memahami masing-masing serta melaksanakan refleksi bersama. Yang ketiga, berusaha menjadi teladan yang baik bagi murid. Yang keempat, melakukan pembiasan pendidikan karakter secara konsisten dan berkelanjutan. Kelima, memfasilitasi murid dalam mengembangkan potensi dan kreasinya sesuai minat dan bakatnya. Yang kelima, menciptakan hubungan kedekatan secara emosional dengan murid dan menjalin komunikasi yang baik dengan orang tua. Yang ketujuh, menyesuaikan metode belajar dengan tahap perkembangan murid. Perlu kita ingat bahwa sebagai pendidik, kita tidak perlu berperan banyak terhadap proses pembelajaran. Biarkan anak melakukannya sendiri. Berikan sedikit bantuan jika dibutuhkan. Berikan semangat, berikan pujian dari hasil pekerjaannya agar anak lebih banyak terlibat. Pola asuh menuntun pemikiran Ki Hadjar Dewantara, yaitu momong, among, dan ngomong bisa kita terapkan agar terciptanya pembelajaran yang memerdekakan murid. Semoga artikel ini bermanfaat dan membuat kita semakin tertantang sebagai pendidik dan pengajar yang profesional. Salam bahagia.